Ya, oke. Selamat malam semuanya. Ya, bertemu kembali dengan saya Danina Hason di acara Canon Jelajah Nusantara. Dan kali ini kita ada di season ketiga. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja. Ya, tidak terasa sekarang kita sudah sampai ke season 3. Dan selain itu, kita juga sudah berkeliling ke banyak sekali tempat. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan ke Nusa Tenggara Timur lagi. Nah, kalau kemarin kan sudah jalan-jalan ke Sumba. Ini ada pulau yang saya rasa masih banyak teman-teman yang belum tahu nama pulau ini. Namanya Pulau Sabu. Oh, ada di mana itu tempatnya tuh? Oh, kadang-kadang juga, ini Pulau Sabu ada di mana nih? Saya baru pertama kali dengar juga. Nah, untuk selengkapnya, nanti simak sampai akhir ya. Ya, sebelum ke acara utama, saya ingin menyambut semua yang ada di sini, di mana di sini ada Dewan manajemen dari PT Datascript khususnya untuk Canon Business Unit. Ya, di sini ada Ibu Mary Harun, Ibu Monica, dan Pak Cintra. Selamat malam semuanya. Dan juga tentunya teman-teman yang telah setia untuk mengikuti Canon Jelajah Nusantara dari season 1 sampai season 3, dan juga teman-teman yang baru mengikuti. Ya, seperti di acara-acara Canon Jelajah Nusantara sebelumnya, kita di sini akan mengeksplor berbagai macam hal yang kalau baru yang pertama datang, yang pertama ikut, di sini macam-macam nih dari lokasi wisata alamnya, lalu ada juga untuk budaya, dan nantinya ada kuliner juga, dan nantinya ada tips-tips fotografi kalau teman-teman nanti jalan-jalan ke tempat ini. Nah, oke. Oh ya, saya juga akan nanti membagikan merchandise Canon bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan di akhir acara. Jadi ikuti terus sampai akhir, jangan dilewatkan. Oke, sebelum memulai acara utama, di sini ada pesan-pesan dari salah satu rekan saya. Di sini ada Mas Novan yang akan membagikan salah satu rekomendasi kamera yang cocok buat teman-teman saat traveling. Apa itu kameranya? Oke, kita panggil sekarang Mas Novan. Selamat malam Mas Novan. Halo, selamat malam Mas Dani. Wah, Dengar suara saya? ya dengar dong. Gimana Mas Novan? Oke, Sehat? sehat. Mas Dani Ya, gimana? iya sehat juga. Oke. Oke Mas Novan, Hmm, ya, silahkan sharing untuk rekomendasi kamera buat teman-teman saat traveling. Silahkan Mas Novan, waktunya saya oke. persilahkan. Oke, terima kasih Mas Dani untuk waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan juga yang pertama-tama, selamat malam kepada Ibu Mary Harun, Bapak Sintrawong, dan Ibu Monika Arsetiawan, dan teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini. Kita akan jalan-jalan ke Nusa Tenggara Timur. Kemana? Nah, itu tunggu aja. Tapi saya ingin memberikan informasi sebuah produk kamera Canon yang cocok banget buat teman-teman bawa saat traveling. Apa itu? Kita lihat. Ini dia, kamera Canon EOS M6 Mark II. Apa itu kamera M6 Mark II? Kamera Canon mirrorless APS-C dari Canon yang memiliki bodi compact, kecil, ringkas, dan mudah dibawa kemana aja. Nah, apa sih keunggulan dari kamera Canon EOS M6 Mark II ini? Yang pertama itu, kamera Canon EOS M6 Mark II ini sudah dilengkapi dengan resolusi pixel yang cukup besar, yaitu sampai 32,5. Jumlah pixelnya ini sama dengan kamera DSLR, yaitu 5D Mark IV dan EOS R. Jadi buat teman-teman yang memang butuh resolusi tinggi, resolusi besar untuk pemotretan yang memang ketika kita menggunakan lensa wide ternyata pengen di zoom biar hasilnya tidak pecah, nah ini cocok banget nih. Apalagi kalau buat teman-teman yang memang butuh kamera yang hasil fotonya untuk dicetak ke poster atau ke pamflet yang hasil cetak itu bisa besar dan tanpa harus khawatir hasil fotonya pecah atau blur. Nah, ini kamera ini bisa banget untuk pilihan teman-teman karena memang dia bisa sampai 32,5 megapiksel. Lanjut lagi. Nah, kamera Canon M6 Mark II ini sudah dilengkapi dengan prosesor
terbaru untuk kelas APS-C, yaitu prosesor Digic 8. Apa sih keunggulan dari Digic 8 ini? Kamera ini sudah dilengkapi dengan Digic 8, tentu dengan Digic 8, kamera ini dapat menghasilkan warna-warna yang akurat, penuh warna, dan gradasi yang lebih baik. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan autofocus yang mumpuni. Nah, untuk ISO-nya, untuk performance ISO-nya, kamera M6 ini dapat sampai 25.600 untuk fotonya. Bila teman-teman masa kurang, karena memang tempat pemotretannya di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang minim cahaya, bisa dinaikkan lagi menjadi 51.200. Jadi nggak perlu khawatir ketika kita memotret di tempat gelap, takut shutter speed-nya terlalu lambat sehingga hasil fotonya ngeblur, tinggal kita naikkan aja ISO-nya. Jadi kita masih mengimbangkan shutter speed-nya tanpa harus khawatir si hasil fotonya tampak blur. Dengan juga ada bantuan noise reduction dari kamera M6 Mark II ini, sehingga hasil foto ketika kita menggunakan ISO tinggi, jangan takut hasilnya akan banyak noise-nya. Karena sudah ada fitur noise reduction yang akan meredam noise-nya itu, sehingga hasil foto tetap tajam dan kaya warna. Tadi saya dibilang di awal kamera ini kecil, ringkas, dan mudah dibawa kemana aja. Ya, selain itu apa lagi sih keunggulan dari Canon M6 Mark II ini? Nah, ini dia. Kamera ini sudah memiliki fitur touch and drag AF. Kamera ini ketika teman-teman memotret atau merekam video, untuk menentukan fokusnya cukup dengan sentuh yang ada di layar kamera. Dan itu cakupannya sampai 88 kali 100%. Jadi hampir seluruh yang ada di layar kamera bisa dijadikan titik fokus. Jadi untuk penggeseran titik fokusnya cukup mudah, tinggal tahan yang ada di layar lalu digeser sesuai dengan keinginan kita. Nah, apalagi? Nah, kalau kita tahu, kalau di kamera Canon biasanya ada 4 mode nih. Manual, aperture priority, shutter speed priority, dan program. Nah, di kamera EOS M6 Mark II ditambahkan lagi dengan flexible AE mode. Apa ini sih flexible AE mode ini atau FP ini? Nah, ini adalah satu fitur yang membuat kita lebih mudah ketika merekam video atau pemotretan. Jadi, ini adalah penggabungan antara mode manual dan mode semi otomatis yang ada di kamera. Jadi kita misalnya kalau kita pakai aperture priority, ya kita hanya bisa mengatur ISO dan si shutter speed-nya. Begitu juga dengan kita menggunakan shutter speed priority, yaitu hanya bisa mengatur si aperture-nya dan ISO-nya. Dan ketika kita menggunakan FP atau flexible AE mode ini, kita bisa memilih mana yang akan dijalankan otomatis oleh si kamera, mana yang kita ubah secara manual. Jadi ini lebih memungkinkan kita untuk lebih kreatif dalam pemotretan atau perekaman video. Nah, ini juga ada tambahan yaitu AF Start Button. Apa ini? Adalah tombol di mana kamera akan membantu kita untuk menentukan fokus. Biasanya di kamera itu kalau kita menentukan fokus itu kan kita tekan tombol shutter secara setengah. Nah, biasanya kalau sudah tekan tombol setengah itu kita tidak bisa mengatur dengan tombol dial yang ada di dekat si tombol shutternya itu. Nah, ini kamera EOS M6 Mark II ini memberikan pilihan yaitu adanya tombol AF Start Button. Jadi, ketika kita untuk menentukan fokus, tinggal cukup tekan tombol ini, kita arahkan si objeknya. Nah, itu kita masih bisa mengatur pengubahan si pengaturan kameranya menggunakan jari telunjuk kita yang untuk menggantikan ketika kita menekan tombol shutter release-nya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan kamera DSLR, memotret menggunakan viewfinder, kamera Canon M6 Mark II ini juga sudah dilengkapi dengan elektronik eksternal tambahan ya, teman-teman bisa beli secara terpisah yaitu elektronik viewfinder. Nah, untuk elektronik viewfindernya cakupannya 100%. Jadi apa yang ada kita lihat di depan lensa sama seperti apa yang kita lihat di elektronik viewfinder. Nah, sudah di Digic 8. Apa yang ada di Digic 8 yaitu auto fokusnya, yaitu dual pixel CMOS AF. Mungkin teman-teman sudah mendengar atau tahu apa itu dual pixel CMOS AF, yaitu fitur autofocus yang ada di kamera Canon. Apa kelebihannya dari dual pixel CMOS AF? Nah, kalau di kamera lain hanya ada face detection, di Canon EOS M6 Mark II ini juga sudah ada namanya eye detection. Jadi selain
membaca muka, si kamera ini juga secara otomatis juga membaca mata. Jadi kalau kita memotret objeknya manusia, objeknya model, di mana kalau kita tahu kalau matanya sudah fokus pasti hasilnya tentu saja bagus dan hasilnya juga tetap tajam. Nah, apalagi keunggulannya yaitu low luminance EFI sampai -5, di mana ini fungsinya adalah ketika kita motret di keadaan yang cukup gelap atau remang-remang bahkan minim cahaya, kamera ini tetap dapat mencari fokus secara otomatis dan cepat dan juga hasilnya presisi. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau wah ini tempatnya gelap nih pasti susah nyari fokusnya. Dengan M6 Mark II ini dapat dilakukan secara cepat dan otomatis hingga -5. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita memotret di tempat gelap. Nah, ada juga namanya single point spot AF. Ini fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Ini buat teman-teman yang suka dengan motret makro atau toys fotografi atau motret food fotografi yang dia teman-teman membutuhkan single point AF-nya itu atau area fokusnya itu detail, tertuju satu poin doang. Nah, biasanya area yang ada di kotaknya itu cukup besar. Nah, sehingga ada bagian-bagian yang di belakangnya, kadang di belakang objeknya itu, kalau ketika kita mau tertulis fotografi, ikut juga. Jadi fokusnya tidak tertuju dengan tepat. Nah, menggunakan single point AF, spot AF ini, si kotak fokusnya itu akan lebih kecil sehingga kita untuk foto makro dan toys fotografi lebih selektif dan lebih to the point ke si objeknya. Nah, apalagi kemampuannya yaitu bisa motret hingga 14 fps. Ya, 14 foto dalam 1 detik. Nah, ini untuk teman-teman yang memang suka dengan sport fotografi, wildlife fotografi yang membutuhkan momen-momen cepat, momen-momen cepat pengen ditangkap secara cepat. Nah, ini Canon M6 Mark II ini bisa banget. Kalau kurang dari 14, kita bisa pakai raw burst, yaitu sampai 30 fps. Jadi 30 frame dalam 1 detik. Nah, itu bentuknya raw. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika menggunakan kamera EOS M6 Mark II ini kehilangan momen yang berharga karena dapat terekam dengan cepat dan tepat dan tanpa kehilangan momen sedikitpun. Oke, buat teman-teman yang memang sudah punya kamera DSLR, sudah memiliki lensa IF atau IFS, ketika membeli kamera ini, apakah bisa sih pakai lensa-lensa tersebut di kamera EOS M6 Mark II? Bisa banget. Dengan bantuan mount adapter, si kamera EOS M6 Mark II ini bisa menggunakan lensa IF dan IFS tanpa adanya gangguan sedikit pun. Nah, dari tadi saya ngomongin fitur fotonya. Untuk fitur videonya gimana? Nah, untuk fitur videonya, kamera Canon M6 Mark II ini dapat merekam hingga resolusi 4K dan tanpa crop. Nah, ini yang teman-teman yang pengen dengan suka dengan cinematic video untuk tanpa ragu hasil fotonya, hasil videonya terpotong. Nah, ini M6 Mark II ini dapat merekam video tanpa crop. Selain itu juga sudah ada high frame rate. Jadi butuh teman-teman yang pengen videonya slow-mo dengan gaya-gaya lama sinematik yang lebih oke, itu bisa banget dengan high frame rate sampai 120p di Full HD. Untuk connectivity-nya, untuk connectivity-nya, Canon EOS M6 ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi buat teman-teman yang memang habis foto, habis ngerekam video, pengen langsung di-upload ke sosial media, itu gampang banget. Tinggal cukup dengan menggunakan aplikasi Canon Camera Connect dan nyalakan Bluetooth atau Wi-Fi-nya, disambungkan, sudah si foto dan video dapat diunggah ke sosial media melalui smartphone. Oke, itu aja pengenalan produk dari saya, yaitu Canon EOS M6 Mark II. Saya kembalikan lagi ke Mas Dani. Ya, oke. Wah, luar biasa sekali untuk pemaparannya, Mas Novan. Menarik sekali ya, kameranya ini kecil-kecil tapi bisa dibilang cabai rawit ya. Jadi, walaupun bentuknya kecil dan ringkas, tapi dia punya fitur-fitur yang sangat luar biasa. Mau buat foto oke, mau buat video juga oke. Jadi, kalau buat teman-teman yang pengen jalan-jalan, wah ini recommended banget gitu. Oke, nah ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman, yaitu di acara utamanya. Kita mau ngobrol-ngobrol
untuk eksplorasi di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini sudah ada ahlinya. Kalau teman-teman lihat di poster promonya, di sini ada Mas Endang Tonari. Ya, selamat malam Mas Endang Tonari. Halo, malam Mas Dani. Wah, malam Mas. Ya, saya panggilnya Mas En aja ya. Dan biasanya Mas Boleh, En Mas. ya. Oke. Boleh, apa aja boleh. Mas En, ini kan Ya. kita mau ngobrolin Pulau Sabu. Ya. Nah, kalau orang sebenarnya ngomongin Nusa Tenggara Timur tuh taunya ya Mas ya. Jujur aja, biasanya kalau kita mau wisata tuh Labuan Bajo satu. Oh, terus Komodo ya. Komodo, terus Sumba. Nah, ini jarang orang denger itu Pulau Sabu gitu. Ini makanya kita undang Mas En ini untuk cerita. Sebenarnya di Pulau Sabu ini ada apa aja sih? Gitu. Jadi langsung aja kita lanjut ini Mas En. Siap. Udah Mas siap? Dani. Oke. Siap. Sebentar. Kita share screen. Ya, sudah kelihatan ya? Ya. Ya. Gimana Mas? Pulau Sabu ini apa sebenarnya? Sabu ini emang pulau kecil ya. Mungkin setelah ini kita lihat slide-nya dulu. Detail-detailnya ya? Ya, jadi Ya. setelah ini kita coba next, Mas. Ya. Oh ya, ini. Wah, oh ini ya, lokasi, sebelumnya Mas. bentar Mas, sebelumnya saya sapa dulu ya. sahabat Canon ya. Selamat malam semuanya sahabat Canon dimanapun berada. Selamat malam juga Bu Mary, Pak Sintra, Bu Monik, sama Mbak Angel dan teman-teman lain data script ya yang nggak bisa disebut satu-satu. Ya, terima kasih udah ngasih waktu nih kesempatan buat ngisi sharing tentang Sabu ya ini. Jadi gini Mas Dani, memang kalau berbicara dengan NTT itu memang pulau-pulau ya kecil, tapi yang mungkin lebih familiar itu Labuan Bajo, Flores, kemudian Sumba, ada lagi Alor. Sebenarnya banyak sih ya. NTT ini banyak, terdiri pulau-pulau, ada Lembata, kemudian ada lagi sana tuh yang kecil-kecil banyak juga. Tapi yang memang ini saya tahun 2017 itu saya pertama ke situ sama teman-teman saya, Mbak Nana sama terus Mbak Niken, Mbak Wati, itu 4 orang kita memang rencana survei ke sana, dan itu memang pertama ke sana itu susah sinyal, makanya kemarin saya cek map-mapnya itu, saya pikir nggak ada, ternyata udah ada. Oh berarti udah takutnya nggak bisa nunjukin pulaunya di mana ya Mas ya. Betul, makanya terus karena begini Mas Dani, titik-titiknya itu memang dulu itu lost signal, jadi ketika hanya ada di namanya itu kota ya, di sana itu kotanya kan seperti kecamatan ya, itu hanya ada sinyal di situ, di Seba itu. Setelah keluar dari Seba, sekitar 15 menit udah hilang sinyal. Jadi saya juga nggak bisa ngabarin keluarga, nggak bisa, pokoknya lost signal gitu loh, udah. Jadi, itu kalau iya betul Mas Dani. Kalau ke sana sebenarnya teman-teman bisa starting dari Jakarta, bisa ya, Jakarta kemudian ke Bali, atau kita ngambil dari Bali langsung ke Kupang, kemudian dari Kupang itu nanti hanya sebenarnya dua akses, jadi lewat laut sama lewat pesawat ya. Laut itu bisa, ini kan di peta tuh, di laut itu bisa 4 jam jarak tempuhnya kapal ferinya. Nah, hanya saja kalau di laut, kalau musim angin itu biasanya tuh banyak hambatan, seperti angin itu yang musim dari Australia, kan dekat Australia tuh anginnya kencang kadang. Nah, itu biasanya ada ombak-ombak gitu loh Mas Dani. Ombaknya besar. Ombaknya besar, betul. Biasanya kalau saya itu ke Karimun Jawa itu, kadang-kadang kalau pas ombaknya besar kapalnya berhenti Mas. Ini semacam itu juga ya? Atau gimana? Iya Mas Dani, betul. Jadi kalau misalkan ada ombak besar itu tidak operasi kapal feri cepatnya itu. Itu kalau jaraknya kalau dari Kupang ke Sabu itu kan pulaunya itu. Jadi 4 jam kalau nggak salah, kalau nggak ada hambatan. Tapi kalau teman-teman mau ke sana lewat pesawat, itu hanya pesawat satu, kecil pesawatnya itu, hanya diisi maksimum 11 orang, dan
asiknya, saya hanya mungkin di sini nggak bisa nampilin apa. Saya ketika saya ditimbang sama barang-barangnya, naik timbangan itu, lucunya di situ. Jadi Oh, harus orangnya juga ditimbang. ditimbang ya? Betul, karena harus Orang juga ditimbang. Oh, betul Mas Dani, harus ngitung apa ya, mungkin kilogramnya kali ya. Jadi dulu saya sama oke. teman-teman saya yang sana itu Surabaya itu ditimbang satu badan semua, antara ini sama apa badan sama barang pun ditimbang semua. Gitu. Nah ini pesawatnya nih Mas Dani. Oh, siap, Ini. siap. Ya ini pesawatnya Ya. itu ini ya pesawatnya Bu Susi itu loh. Nah Oh, ini pilot-pilot, pesawatnya Bu Susi. iya Susi Air itu Oke. apa ya namanya pesawat lupa. Pokoknya hanya orang 11 maksimum dan itu ditimbang. Nah ini asiknya kita kalau apa naik pesawat ini bisa duduknya tuh di paling depan. Kalau paling pertama langsung duduk depan. Jadi nggak ada dapat kursi nomor berapa apa namanya nggak dapat kursi kayak misalkan 1F ini. Jadi Ah. langsung masuk gitu loh. Nggak tahu kalau sekarang ya, nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu saya soalnya langsung wah paling pertama datang ya masuk paling depan karena saya pengen motret juga sama belakangnya pilot ini. Oh, mau lihat Jadi ini ya, apa namanya? ya Dari atas. dari Ya. atas, tapi kan tetap ketutupan Iya. ini. Jadi tapi intinya saya kan di sini pramugari merangkap jadi pilot, merangkap jadi co-pilot. Seru jadinya. Tapi seru lah, Iya, perjalanan ke iya. pulau kecil itu seru itu. Oh. Nah, kalau teman-teman mau dari Kupang naik Sabu ini naik apa? Naik pesawat ini ke Sabu itu hanya 1 jam kalau naik pesawat ini. Oh, lebih cepat ya daripada Lebih kita cepat, naik betul. kapal. Hmm. Betul, Mas Dani. Iya. Oh, tanya juga Mas En. Ini Siap. kalau kita naik kapal atau naik pesawat itu sebenarnya udah ada jadwal atau kita harus booking sebenarnya? Ada jadwalnya Mas Dani. Oh, ada Kalau jadwalnya. ada di situ ada. Dulu sebelum ini ada sih namanya kalau biasanya saya dulu pas booking Susi Air itu di kantor pusatnya di Jakarta. Itu di Oh. sana ada lewat website, tapi kadang lambat juga. Terus akhirnya teman saya Tantra itu anak Canon Foto Klinik juga, Tantra itu suruh booking kemarin. Jadi, karena deket Oh. kantornya kan. Jadi Tan minta tolong di bookingin ke ini. Oh ya udah. Karena Tantra juga udah tak ajak ke sini ke Sabu Tantra ini. Oh, ini berarti Anak-anak bookingnya ya. di Susi Air ya? Ya, Susi Air betul, susiair.com. Kalau sekarang kalau di apa online lainnya nggak ada ya. Saya cek dulu di Traveloka dan lain-lain itu nggak Oh, ada ya di ini tuh nggak ada. Hanya di siap, situ. siap, siap. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang apa, misalkan ada pertanyaan atau segala macam, langsung aja masukkan pertanyaannya di kolom Q&A. Kalau teman-teman lihat di bawah Zoom itu ada Q&A. Daripada nanti penasaran nih, nggak bisa tidur segala macam, nah itu langsung aja ketik pertanyaannya di kolom Q&A, nanti kita tanyakan ke Mas En langsung. Oke, ini tadi kita udah bicara untuk gimana untuk pergi ke Pulau Sabu ya. Sekarang kita lanjut Mas En ya. Ya, saya Mas Tony. Oke. Ini jadi pelabuhannya kalau sekarang udah di map tuh udah jelas banget banyak sampai warung-warung aja udah ada tuh. Dulu tuh nggak ada. berarti Google Map udah masuk berarti udah masuk Oh banget. iya Dulu iya tuh iya. seingat saya dulu baru Bandara Udara Tardamu ini yang pelabuhan Seba. Ini jadi kalau teman-teman misalkan apa namanya bikin trip planner gitu ya starting ya ini kita bisa berawal setelah dari Kupang kemudian ke Tardamu ini bandara kemudian atau enggak lewat laut ke pelabuhan Seba Sabu ini gitu. Kalau dari Sumba itu nggak ada naik kapal nggak ada. Kan itu kan pulaunya itu kecil di antara pulau apa itu Kupang ya. Kupang itu termasuk Flores apa tuh ya? Timur ya paling timur. Iya. Jadi antar Sumba dan Kupang kemudian bawah sedikit ada Rote. Setelahnya itu langsung pulau apa itu Australia. Jadi kalau musim Agustus itu udaranya sejuk banget di sana itu, dingin. Oh. Kalau di Sabu ini ya enak sih ya udaranya juga polusi udah masuk nggak polusi lah karena Iya jauh iya. dari mana-mana. Bersih Ya. juga ininya. Jadi kalau wisata di Sabu itu bisa ada kampung adat, kemudian festival acara budaya, kerajinan juga tenun dan lain-lainnya. Nanti tak ada jelasin detail. Oh, ada Kemudian tenun juga ya di sini. iya tenunnya bagus. Malah kemarin kalau nggak salah saya ingat Pak Jokowi kalau nggak salah pas acara itu kayaknya pakai tenun pakai adat Sabu kalau nggak salah.
Ada kok. Nah, Oh, teman-teman kalau nggak salah saya sih ingatnya kalau nggak 17 Agustus ini atau kayaknya ini tahun ini itu pakai pakaian adat apa sabu sama pakai itu tenun sabu gitu. oh, Heeh. oke, oke, oke. Menarik Ya sekali nih. terus Wah, ini jadi banyak pantai penasaran ya. juga. Ya Oh pantai ya, gini, pantai-pantai kan karena pulau, jadi semua sepanjang apa bibir ya semua bibir pulau itu pantai semua itu. Apa pantai semua, tapi oh, yang saya kali ini saya bikin istilahnya karena bikin trip planner biasanya kan saya bikin trip karena 3 hari 2 malam untuk liburan ke sana kan. Nah, terbang 3 hari ya, 2 malam. Terus saya bikin trip sehari 2 hari, kemudian ketiga, jadi dihitungin. Biasanya 4 hari saya maksimum di sana itu. Kalau 5 hari itu harus mungkin ngepasin acara budaya ya. Jadi ada beberapa ya, yang mungkin yang saya tampilin di apa di foto di sini itu beberapa pilihan saya yang menurut saya itu pantainya ada ikoniknya gitu loh. Nanti saya jelasin deh kalau pantai-pantainya. ya. Yang nggak biasa lah ya. Yang nggak biasa Ya, kita temuin betul. di apa pantai-pantai lain gitu. Betul, Mas Dani. Ya, Karena oke. kalau bicara pantai doang kan pasti pasir, los, batu, los gitu kan. Nah, ini apa aja sih di situ ada gitu loh. Wah, oke, oke, oke. Kita lanjut. Ini kampung adat. Nah, Namata. ini Kampung Adat Namata. Itu sebenarnya Kampung Adat itu ada kalau nggak salah ada 5 apa 6 ya lupa saya. Ada di atas tuh Rai Citu apa namanya lupa saya. Tapi yang kita bikin trip biasanya paling aneh adalah ini kan dekat bandara nih. Oh, gak jauh ya? Sekitar nggak jauh 30 menit 30 Oh menit lebih ya. lah 30 menit lebih itu ini kampung adat ini dan ini kampung adat megalitikum. Nah yang bapaknya yang Hmm, duduk ini kan batu besar itu batu-batu oke. itu udah umurnya udah kalau nggak salah saya itu diceritain sama saya sama itu ada juga di apa di website Sabure juga itu Hmm. ribuan tahun itu ininya tuh leluhur dari leluhur mereka Oh, dan lama ini juga ya? kampung Hmm. adat ini kemarin kalau nggak salah udah didaftarin ke apa ya ke warisan budaya juga sih karena Hmm. unik kan ininya tuh. Kalau nah yang ini yang belakang itu rumah adatnya seperti itu aslinya tuh. Jadi dari daun Hmm. lontar, kemudian panggung, jelas panggung. Karena kan Ya, ya. mungkin zaman dulu juga kan di situ kan daerah tektonik juga gitu. Jadi mungkin udah diperkirakan ya nenek leluhurnya mereka juga udah seperti di Nias juga kan daerah lempengan apa itu Ring of Fire ya. Jadi ini juga di sini kadang ada gempa tapi nggak seperti ini. Tapi mereka udah memikirkan itu. Jadi rumah panggung terus ininya tuh kayu-kayu gitu, kayu-kayunya kayu besar juga sih saya rasa. Di Oh, bawahnya tuh ternak. Nanti ada kok yang ini. Kalau jadi teman-teman kalau mau starting misalkan dari bandara nanti tinggal Google Map ikutin. Sekarang sih ada Google Map itu misalnya di starting kampung ada tamata muncul. Nah ini saya muncul dulu kan nggak ada tuh. Saya juga bingung. Makanya tadi oh. Berarti explore kemarin sendiri pas ya? Yo? Waktu ekspor dulu sendiri explore bisa. sendiri. Iya bisa, ekspor sendiri bisa kalau ini. Cuma ya Eh. tetap saran saya tetap harus ada orang lokal karena bahasa mereka beda juga. Kadang Oh ada gitu. beberapa orang-orang istilahnya orang sepuh lah, orang tuanya mereka itu bahasa Indonesia kurang pasti gitu loh. Jadi harus tetap Hmm. ada teman lokal yang harus ini Ya, karena sebaiknya banget. bahasanya beda banget sama Sambu, sama Sumba beda, sama Kupang juga beda. Ada lagi beda lagi sendiri. Oh, Safu. Ya. oke. Oh, wah, wah, wah. Oke, oke. Luar biasa. Ini berarti kalau rumah-rumahnya tradisional sekali ya Mas En ya? Iya, rumahnya ini tradisional kalau di Ambung Adat ini. Memang kalau di dekat Belum. bandara ya eh. paling atapnya seng. Ada beberapa yang rumahnya Oh, Seng. apa? Ya, ya. Ada seng, Genteng ada nggak ada ya, genteng? Gonteng nggak ada orang godean yang godean. Kalau pasir, apa tuh namanya rumah tembok itu udah ada. Tapi memang di sana Oh, itu oke. karena pulaunya kan jauh dari kemana-mana, jadi Mm-mm. kayak kemarin pertama saya survei sana ada mobil, tapi cari bensin susah betul itu di sana itu. Cuma Hmm. kadang AC-nya itu trouble dan bengkelnya kan jauh, harus dikirim ke Kupang, jadi agak repot. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Atau Mas Dani mau buka bengkel AC di sana?
Loh, kalau jalan-jalannya naik apa berarti Mas En? Selama di Pulau Sabu ini, kelilingnya. Mobil, mobil, Oh, sewa mobil juga ada. Itu ya? Yang ya sewa tapi yang nggak ada AC tadi? iya jarang yang AC bener itu. Kemarin dulu. Nah, tapi sekarang mungkin udah ada karena udah ini. Saya dulu masih ingat dulu itu saya pinjam mobilnya itu ke Kapolseknya kalau nggak salah. Karena nggak ada rentalan di sana. Terus akhirnya nggak tahu kalau sekarang buka rental ya teman-teman saya yang di sana. Dulu pinjam, di Pak Kapolseknya malah pakai motor, mobilnya tak pinjam sewa sama teman-teman saya. Oh, Gitu. ya. Oh, ini Nah ini ya jadi aktivitasnya ya. ya ini jadi seru sekali kalau mau ke kampung adat itu. Sebelum kampung adat itu kita bisa menjumpai ini apa rumah-rumah adat yang gini. Ada yang panggung, ada yang juga yang seperti ini, yang anak kecil lagi main bola itu. Ya itu rumahnya memang seperti itu. Jadi atasnya daun lontar, terus bawahnya kayak itu ada yang bambu, ada yang panggung, ada yang ini. Saya foto pas berhenti di jalan terus ngeliat ada ibu-ibu lagi mandiin anaknya. Jadi tak foto terus ada yang main anak ya seru memang saya foto. Itu Oh, ini Mas Dani. ada kapal-kapal itu emang dekat sama lautnya, Mas En? Ya, ini kan belum sampai Namatanya. Ini kan sebelum menuju kampung ini. Jadi setelah bandara itu Oh, kan oke. kelewatnya kan tepian pantai-pantai terus muter Oh, jalan pesisir pantai ya? pesisir pantai betul. Dari pantai Hmm. terus saya foto ada kapal foto. Pokoknya saya kalau jepret kalau menurut saya sih di sana itu apa mata mata kita memang harus apa ya liar gitu loh. Kemana-mana harus oh ini bagus di foto, ini bagus di foto. Memang harus foto yang banyak sih kalau menurut saya. Karena Oh. kalau untuk ke sana lagi kan jauh dan lumayan ya tiketnya kan lumayan juga. Kalau Oh, tadi emang ada berapa, Mas? Ya. sekilas tadi ada pertanyaan langsung saya jawab aja. Nah, Ya, itu itu ada yang nanya tiket yang ini dulu tiket itu. sih. Ya. Ini starting dari Jogja ya, Mas. Starting dari Jogja, saya Jogja, kemudian Bali, itu Jogja Bali kan ya yang murah kan ada yang 500, 450 ada toh. Ya. Terus Bali Kupang itu dulu saya 900. Yang paling murah. Oke. Nah, terus yang yang agak agak antik ini di sini di Kupang ke Sabu itu 1.200.000 agak mahal Itu kan buat satu tapi orang. dari satu orang betul Oh, satu satu orang orang. tapi kalau dari Sabu ke Kupang itu dulu ada subsidi dari pemerintah yang tadinya berangkatnya 1.200.000 pulangnya cuma 350-an jauh sekali Oh, kan lebih murah ya. Lebih lebih murah murah nih. Jauh banget, nggak jauh tahu banget ya. itu makanya saya juga bertanya ini kok bisa ya berangkatnya kok mahal pulangnya murah karena apa mungkin itu disubsidi sama pemerintah untuk tiket dari keluar Sabu gitu loh dari Sabu Hmm. ke luar gitu loh Ya, ya. tuh jadi Oh. bisa murah kalau untuk pulangnya gitu Hmm. Mas. Oke. Wah, sudah terjawab ya pertanyaan mengenai ini berapa harga tiket ke sana ya. Ya Jadi modal anu lah ini buka-bukaan aja ya. Ya kalau dulu saya survei itu selama berapa ya 2 minggu itu kan tapi udah 2 pulau sih itu saya dulu survei itu memakan budgeting sekitar 12 juta 12 juta tapi udah all in. tiket udah makan udah sama Transportasi, transportasi penginapan, segala penginapan macam ya. betul itu kan Dan gini itu nggak di Sabu aja ya, tapi masih ada ke pulau lain gitu. betul jadi saya ekspor itu tuh Kupang juga bagus-bagus itu kan Kupang juga Hmm. bagus kemudian habis dari Sabu saya ke Sumba Timur itu diekspor juga jadi memang bisa dengan segitu tuh tapi ya bisa murah lagi kalau mau istilahnya saweran sama teman-teman bisa patungan untuk mobil sewa mobilnya bisa murah juga nah, Oh, gitu atau mau ngirit oke. lagi ya bisa jalan kaki bisa di sananya sewa motor juga bisa ada Oh, Mm-mm. siap, siap. Ini rumah-rumahnya ya, Mas Ayan Ya, ya? ini Hmm. ini sama. Jadi seperti ini rumahnya ini, dan itu kan panggung tuh. Tuh. Nah, ibu-ibunya tuh
Itu aktivitasnya. Ya aktivitasnya asik sih buat di foto tuh asik. Saya suka yang seperti ini tuh. Terus kita juga kan bisa ngobrol gitu meskipun bahasanya mereka kadang nggak paham dengan bahasa Indonesia, tapi ya melihat sesuatu baru yang menurut saya bagus di foto, enak banget lihatnya itu loh. Jadi pohon Ya, lontar itu kan belakang rumah kan lontar semua tuh, lontar. ya, Itu kan terkenal ya. tuh Mas, ada gula namanya gula sabu tuh. Itu enak itu Oh, kayak jadi jenisnya kayak ini, kayak gula merah gitu, hmm. digodok gitu loh. Gula sabu. Jangan Bisa Mak. salah sama sabu-sabu aja, Mas. Ikan ikan sabu. Ikan sabu-sabu. Ya udah. Oke. Iya, itu. Jadi Ini asik. ya Nah. aktivitasnya Ya, ya. ya betul. Ini kan yang anak-anak ini di pantai tadi, terus nah itu Hmm. rumah anak-anak kecilnya seperti ini, terus belakangnya Ini tuh ya kelihatan. Ya, penampakan rumah panggungnya ya, Mas ya. ya betul. Ya, ini nanti ada juga yang saya foto itu lagi orang nanon itu kan di bawah. Jadi rumah panggung ini bawahnya itu bisa apa? Bisa buat aktivitas orang untuk kerajinan, terus untuk biasanya saya perhatikan itu pas ke sana itu yang area bawah itu ada juga yang untuk ternak, tapi ternak biasanya ada beberapa yang di belakang, tapi untuk itu loh Mas, kalau siang bolong itu untuk malah apa ya, ngerumpi gitu loh, bahasa bahasa orang Jawanya ngerumpi. Jadi Oh ibu-ibu ya. itu kumpul di situ ngobrol gitu loh, mereka dengan bahasa mereka ya seru, mereka komunikasi sosialnya di situ mungkin. Jadi Oh. kumpul di situ ngobrol, ada yang sambil nenun, ada yang sambil apa itu anuin jagung, ada yang anuin gula gitu. Jadi seru, memang asik gitu untuk Nah, makanya gosip saya ya. saya dulu Gosip-gosip pertama ibu. mau survei itu teman saya Mbak Nana itu ikut nggak ke Sabu, asu saya Sabu kayak apa ya, langsung jeret, ya udah saya berangkat karena belum pernah banyak orang tahu, malah saya jadi apa ya, pengen banget ke sana gitu. Iya. Ya ini mewakili kampung adat ya, intinya rumahnya tuh seperti itu ya, rumah aslinya orang Sabu itu dari lontar terus dari ya Mas. Ya, Setelah dari Namata kita bisa wisata alam ke Kelabamaja. Itu dari Namata itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Kalau itu sekarang naik mungkin mobil itu, Mas. naik mobil, Naik mobil. betul. Oh. Tadi teman-teman bisa searching Kelabamaja bisa keluar. Nah ini yang salah satu alasan saya kenapa saya harus survei ke Pulau Sabu. Ini alam yang bagus di sini. Jadi ini kan tanah Mas, tanah yang terkikis oleh hujan, kemudian jadi apa? Jadi kayak Bukit-bukit kapur ya. kayak bukit-bukit gitu. Ini Bagus. kapur ya, Mas ya? Tanah tapi apa ya? Kapur kan, kalau kapur kan putih. Kalau dia ini Heeh. jadi karena itu kalau terkikis hujan tuh kalau dipegang itu ambrol itu loh Mas. Ini bisa Oh. jadi ini kan luas itu apa namanya areanya itu. Ini saya foto dari atas terus saya jalan, ini orangnya kecil nih di sini, jadi muter-muter ini luas. Memang area situ aja ini. Kalau teman saya Oke. kemarin Pak siapa namanya itu, Pak Rudi apa ya? Pak Rido itu kan orang Hmm. pengeboran minyak geologi. Katanya ini masih lempengan dari Australia. Jadi yang keangkat. Jadi lempengan tanah Sabu itu kan lempengan masih ikut Oh, benua oke oke. Australia. Jadi Ya. konstruksi susunan tanahnya itu mirip-mirip dengan tanah-tanah Australia yang ada di Sabu itu. Nah, ini kan makanya ini bagus Oke. banget. Pas Menarik 2007 sih. bagus Ya. ini Mas Dani, kalau untuk buat Hmm. jalan-jalan, buat explore itu bagus banget. Jadi ya ya monggo lah Mas Dani bisa main ke sana. Nah, Boleh nih kapan-kapan ya. iya Mas, asik Eh, itu. Itu tinggal tinggal searching Oke. aja sih, tinggal searching di Google, nanti kalau memang mau ke Eh, Labamaja muncul, dan udah tinggal ngikutin map Oh, aja. Mudah kok. Sekarang sih udah mudah loh. Serba mudah lah, dipermudah. ya. Ini ya, tampilan lainnya ya. Oh ini Yap. ya, kelihatan mobil-mobilnya Ah, ini. ya ini yang kemarin ini kan yang tadi foto tadi itu 2017, ini Hmm. saya foto 2018 kalau nggak salah, 2018 akhir. Itu jadi
Itu belakangnya kan pantai tuh Mas, udah pantai semua tuh, sepanjang itu pantai semua. Oke. Nah ini wilayahnya jadi cakupannya luas, bisa kalau turun juga bisa ke situ, terus bisa explore, bisa motret detail, motret zoom, wide, bisa semua. Kemarin juga Tantra sama Mas Gunarto itu Mbak Jenny tak ajak moto malam situ, malam Milky Way-an, asik banget situ. Oh iya, Karena cahaya dikit ya, cahaya apa lampu nggak ada ini malah. nggak ada lampu, listrik aja nggak ada di situ. Oh nggak ada listrik ya? Nggak ada listrik. Nah, kalau ada Oke. listrik dari situ sejam. Nggak tahu kalau sekarang udah pakai solar panel ya. Karena dulu saya lihat ada beberapa kampung adat yang udah dikasih sama pemerintah itu panel itu loh Mas, solar panel. Panel surya. Ya itu. Oh, kalau warganya juga belum ada lampu juga, belum ada listrik ya? Di Kecamatan Sebanya udah ada. Tapi kayaknya pakai diesel apa ya? Nggak tahu tuh pakai apa tuh. Saya juga bingung. Kalau Seba itu kecamatan di Pulau Sabu ya? Ya, Seba itu bagian kecamatan di bagian barat itu. Ada yang tanya soalnya, Seba sama Sabu ini sama enggak gitu? Seba Bagian kalau dari Seba Sabu. tuh bagian dari Sabu. Kalau Oh. Sabu itu nama pulau. Kalau orang Sabu sendiri itu Ya. namanya Hawu. Pakai Hawu. Tanah Hawu. Oh, mereka sebutnya Hawu. Iya, jadi huruf S itu jadi luluh jadi H itu loh, Hawu. Oke. Jadi kalau merah H. Pokoknya saya ingat kalau mereka ngomong itu yang tadinya S itu jadi luluh ke H kalau nggak salah, Hawu. Hawu merah. Ya. Hawu gitu. Saya masih ingat tuh bahasa mereka itu. Cuma ya itu intinya saya dijelasin sama Mas Ali itu teman saya di Sabu itu kawannya luluh jadi H. Jadi banyak orang bilang tanah hawu jadi Sabu tuh. Sabu. Tapi Indonesia Sabu. Ya. Tapi di Google Map Sabu gitu kan. Banyak. Kalau Seba itu bagian dari Sabu. Nah, itu. Oke. Ini ya beberapa foto-foto ya. Ya, ini kan saya turun terus pakai zoom 70-200 dengan focal length 200 mili, ya ini dapat ya. Jadi artinya ini saya tampilin ada orang yang berdiri di situ kan 2 tuh. Nah, artinya itu memang tempat luas sekali. Dan bisa dieksplor. Ini sudut pandang dari sini, banyak sekali itu memang tempatnya bagus untuk dieksplor di situ. Makanya ini kemarin tak promoin di teman-teman Jakarta juga, mereka teman-teman pada antusias untuk datang. Tertarik ke sini ya? Tertarik karena memang dan bentuk konstruksi tanahnya seperti ini, yaitu jarang gitu loh di Jawa nggak ada, belum saya lihat belum ada. Ya, memang unik sih ini. Iya, tanahnya tuh bentuknya ini unik gitu. Oh ini ternyata ininya ya, peta lengkapnya ini. Peta lengkapnya itu kan Sabu itu Sabu. Nah, Seba itu kelihatan tuh. Seba itu bagian dari itu. Itu nama kotanya. Kota istilahnya ya kalau ini tuh ibu kota lah. Ibu kotanya Pulau Sabu itu. Jadi itu kalau berbicara tentang pantai wisata Bali itu sekarang saya searching kemarin. Saya searching coba wisata pantai di Sabu. Luar semua tuh. Nah, kalau dulu kan nggak ada. Dulu belum ada Mas dulu tuh, sama sekali belum. Aku saya datang tuh belum ada, titik itu belum ada. Jadi harus memang, makanya saya harus kenal orang lokal untuk ajak saya untuk keliling itu pulau itu, untuk keliling. Terus kemarin pas Mas Dani kontak saya coba Sabu, oke, saya searching ternyata keluar semua nih, sekarang udah ada. Nah dari karena udah ada semua ya. Udah ada, cuma memang yang menurut saya masuk kategori fotografi untuk bisa difoto itu hanya beberapa, karena kalau pantai yang lainnya itu hanya istilahnya kalau itu mungkin kalau untuk foto ya menurut saya itu karena kan pantai pasir putih banget, lost gitu loh, istilahnya kosong, jadi nggak ada aktivitas di situ, jadi banyak memang sepanjang itu pantainya bagus-bagus. Ya, mungkin kemudian pantainya lebih ke pantai yang biasa kita temuin mungkin di Pulau Jawa, Sumatera gitu. Hampir sama lah ya. Ya, hampir sama. Tapi memang lebih nature-nya lebih di sini, lebih kelihatan di sini di Sabu ini karena istilahnya. Ya, belum banyak terjamah manusia, polusi gitu ya. Ya, betul. Sampahnya belum banyak, plastiknya nggak ada malah gitu loh, Mas. Itu yang paling gitu. Lihat karena kan itu di situ sampahnya sedikit ya.
sedikit. Kalau udah nyampe kotanya baru sampah plastiknya banyak. Ada beberapa. Tapi sekarang udah ini kayaknya udah tertata karena teman-teman saya itu udah udah banyak yang kok kasih rekomendasi ke pemerintah daerah supaya memang dijaga lah istilahnya. Ya, jangan sampai tercemar juga ya. Betul, apa yang namanya bahasa Jawa, eman-eman lah. Sayang betul kalau itu pulaunya bagus, punya potensi wisata yang bagus, sayang sekali kalau nggak dijaga. Ya, siap. Oh, Nah, ini salah satu pantai, Waduk Medi. Ya, ini hanya sekitar 15 menit dari Klabamaja. Itu dekat kan tuh. Dekat ya? Kita itu, dekat sekali ya? Betul, iya. Jadi turun ke bawah itu nanti ada pantai Waduk Medi. Nah, itu bagus. Kenapa? Karena ada aktivitas di situ yang bisa kita foto di situ. Yaitu petani garam tradisional yang masih menggunakan istilahnya apa tradisional apa? Dari pohon itu loh Mas, lontar itu loh. Jadi pohon lontar orang Sabu itu memang sangat berguna, bisa untuk bawa air, kemudian bawa makanan, terus jemur itu kan lagi nganu air laut, mindahin air laut ke tempat daun-daun lontar yang udah dibikin sama ibunya ini. Ini ibu-ibu ini saya sangat kagum sama orang Sabu ini. Wonder Woman semua, orang-orang ibu-ibunya ini kuat gitu loh, orang pekerja semua, pekerja keras ya. Ya sampai umur ini kan Simba kalau di Jawa itu. Iya, Simba udah masih gotong-gotong air laut, masih bisa aktivitas gitu loh. Masih ini salut sekali. Nah, di sini di pantai Waduk Medi ini bagus sih kalau untuk ada bisa moto pantai, kemudian bisa santai juga di situ, kemudian ada aktivitasnya. Dan aktivitasnya pun unik gitu ya. Unik, nggak ada di Jawa gitu loh. Nah, iya, nggak banyak kita temuin di tempat lain gitu. Betul Mas Dhani. Ini kan, menurut saya ini unik karena nggak ada petani garam yang pakai lontar, kemudian topinya pun lontar loh itu. Nah, hanya plastik, yang plastik cuma embernya doang, plastik mungkin. Cuma ember ya. Iya, plastik itu ya. Iya, betul. Makanya juga ya. Ini sama ibu. Ini satu tempat, tapi beda petani ya. Beda petani ya. Tapi deket-deketan sih, sekitar ya palingan sekitar 20 meteran lah dari ke barat. Ini background-nya pantai itu, terus ini orangnya ini lagi misahin dari kering, kemudian dipisahin ke tempat bakulnya ini, tempat wadahnya. Setelah itu baru kan dibawa pulang untuk dibersihin. Saya tertarik ini Mas En. Ini teknik fotonya ini Mas. Ya. Ini kan sebenarnya terik ya. Kalau saya ngeliat terik panas ini. Tapi Mas En bisa dapetin detail dari ibunya. Ya. Nah, tekniknya gimana nih? Sharing juga loh teknik fotografinya nih. Siap Mas Dhani. Ini saya foto. Memang kalau kan siang bolong nih, kalau nggak salah jam berapa ya nih kemarin itu, jam 12 apa? Jam 2. Ini kalau yang ini kemarin saya foto sebelum ke Klabamaja. Jadi ada orang lihat ini, saya foto lagi, kemudian setelah mau ke Klabamaja saya balik lagi ke tempat ini. Jadi bolak-balik dekat kalau ini. Nah, ini saya foto di Vokaleng kalau nggak salah, ini 24 pakai 2470. Kemudian saya pakai flash, satu di kanan, satu flash ya, strobis itu ya, pakai wireless. Ya. Terus di F-nya di 2, lupa ini. Kayaknya 4 apa ya kalau nggak salah nih. 2470 ada kan yang F4 ya Mas ya kalau nggak salah ya. Ada F4, ada F28. Saya masih ingat soalnya saya dulu dapat itu loh, dapat dari jenengan itu. F4 itu 4, kemudian strobis, barulah ini saya ukur di belakang aperture belakang biar dapat normal, kemudian pasti gelap kalau tanpa flash, ini gelap. Nah, betul. Biasanya jadi berbayang ya. Ya, bukan berbayang lagi, ini gelap. Ini pasti gelap kalau nggak. Total gelap ya. Ya, total gelap. Jadi memang harus cahayanya itu, karena harus dikasih flash, satu flash itu diukur itunya pengaturan cahayanya antara aperture, kemudian speed, kemudian power flashnya itu seberapa yang kita butuhkan untuk penerangin ini. Ini
Ini foto yang dari sekian error ya, jadi nggak suatu kali jebret, sekali Langsung jadi jebret ya. lah, langsung jadi nggak bisa lah. Kecuali memang Ya, ya. udah bawa apa itu namanya pengukur cahaya jelas segini, itu kan udah foto Light model. meter. Kalau ini kan foto orang begini ya harus kita yang peka. Jadi ya bisa aja sih yang Ya, jebret ya. langsung, tapi di perkiraan dulu. Pasti saya ini kalau nggak salah saya 6 kali foto, 7 kali foto ini baru dapat gitu Oh. loh. Baru dapat pengukurannya gitu loh. Under over terus habis itu oh sekian, oke power flashnya sekian butuhnya, kemudian apa namanya? Kira-kira dapat aperture sekian, speed sekian, udah dapat. Ya bisa lah ini. Mas apa ilmunya Mas WS Pramono ini loh. Oke, Jago. berarti Ya. betul. Kalau kita jalan-jalan Tuh. ini perlu juga berarti ya bawa flash biar bisa fill in kayak gini. Biar bisa Iya, dapat background betul. bagus, dapat objeknya juga terang. Detailnya dapat. Yoi. Wah, mantap. Sama ya, Tani Garam. Sama ini, nah ini petani garam sama yang ini terus. Nah itu backgroundnya tuh kan masih bukit-bukit, jadi ngadep ke sana itu bukit, kemudian ngadep ke sini pantai. Jadi ya langsung los apa istilahnya pantai ya asik di situ tuh. Ya. Pokoknya nggak ada bosennya kalau ke sana tuh saya tuh enak banget. Moto-moto juga memori seabrek-abrek juga mesti habis. Tinggal baterainya aja bapaknya. Oh iya, benar juga. Oh, cari ini ya, karena listrik susah juga ya, Mas En ya. Ya Jadi di situ mending kan udah susah. ready baterai ya. Ya. Betul ya. LP6 lah jago itu udah. Ini ibu-ibu ini sama kan tuh, ibu-ibunya tuh apa namanya jadi kan kemarin pas jalan mau menuju ladang garam yang tadi, nah itu bawa bawa air gitu lontar sama anjingnya yang sering ikutin foto pakai 70-200 Oh, tele ya. ini. Ya, nah ini Kemana kita? kita, nah setelah Wadumedi, kemudian kita ke Pantai Nababa. Nah, Nababa ini dulu sebenarnya nggak ada. Itu sepanjang itu namanya Pantai Laderaga. Tapi nggak tahu Google Map namanya Pantai Nababa. Mungkin nama bekennya Nah, Instagramer mungkin ya. Sekarang kan udah banyak Instagramer. iya. Nababa. Jadi Mungkin orang yang nge-tag lokasinya itu namanya Nababa mungkin. Nababan itu. Nababa. Iya. Nah, dulu kalau nggak salah itu namanya Laderaga, daerah Laderaga situ. Itu kan dekat-dekatan tuh. Jadi teman-teman bisa bisa satu paket kalau habis dari situ, kemudian bisa situ lanjut. Jadi memang tak bikin dekat-dekatan yang kira-kira diekspor bisa langsung bisa. Iya. Nah, ini kenapa uniknya di sini? Coba next Mas habis ini. Nah, ini pantainya kan Ini. biasa tuh. Ya, ini kan nah ini belakang tuh ada pulau namanya Raijua. Itu kan Sabu dan Raijua, itu pulau kecil. Tapi kurang kurang dulu saya sana tuh kurang apa ya istilahnya pemukimannya dikit. Jadi nggak banyak. Jadi kebanyakan aktivitasnya banyak orang di Sabu itu. Sana itu hanya dulu itu setelah Pulau Raijua kemudian ada pulau kecil namanya itu pangkalan militer kalau nggak salah, pangkalan militernya angkatan laut kalau nggak salah. Kan itu kan udah deket sama Rote. Rote itu kan titik terluarnya Indonesia bagian selatan ya. Bagian selatan. Ya. Nah ini termasuk di sini ada pangkalan ada orang militer. Dulu tuh di situ. Kalau sekarang mungkin udah di Rote semua kalau nggak salah. Karena udah deket banget sama Australia kan. Iya. Coba di sini pantai. Nah ini loh lihat. Nah di sini itu pantai Laderaga ini atau Nababa ini ada aktivitas yang unik yaitu petani rumput laut di situ. Jadi ini ya banyaklah aktivitasnya yang di situ yang bisa difoto. Kita foto. Nah asiknya juga ibu-ibunya itu yaitu pekerja keras semua. Ini lihat tuh bawa ini aja ibu-ibu depannya. Ya. Jadi asik buat difoto. Kemudian setelah ini kan ada rumah-rumah tuh yang di belakangnya itu ada rumah-rumah ya kayak Sabu tadi yang pohon lontar itu rumah ada Sabu. Oh iya betul. Itu sebenarnya penduduk ya. Ya sebenarnya ini Mas Dani itu tempat singgah, tempat istirahat ketika kan itu petani itu dari pagi terus siang tuh istirahat di situ, nanti sore lagi panen lagi gitu. Ini lumayan harganya nih kalau tuh dikirim ke Jawa juga. Kan Pulau gitu. Sabu. Iya, Pulau Sabu itu kenapa banyak garamnya itu kalau nggak salah dulu
penyetok garam nasional itu loh Indonesia. Jadi memang banyak anunya garamnya itu petani garamnya banyak. Kalau musim begini nih musim antara Juli sampai November kalau udah musim penghujan datang mereka langsung berkebun. Kalau rumput laut masih ada tetap jalan. Kecuali itu pas badai itu mereka libur nggak ada. Kalau musim-musim gini pasti mereka tuh larinya ke garam, kemudian ke rumput laut, ikan juga. Ya, Tuh. siap. Oh, banyak. Banyak Nah, juga ya ini ya. ya ini sunset lah, kan bisa kombinasiin lah kalau sunset misalkan mau tenggelam matahari kan si petani rumput lautnya kan jemur rumput laut. Nah, itu di situ bisa kita foto juga, bisa eksplor banyak untuk dieksplor. Asik. Oke. Mas, ini motret sore tapi masih dapat detail juga ya, Mas ya? Iya, itu. Jadi dapat naikin shadow ya kalau ini. Naikin shadow. Sebenarnya lebih asik lagi di flash. Cuma kemarin buru-buru kan ini kan moto momen ya. Yeah. Moto momen orang lagi jemurin ini. Dadak di flash nanti sama orangnya blenger. Tadi saya atau langsung ini aja insting langsung tak foto. Oh ini asik nih kalau di foto. Aja kemudian mataharinya nongol sedikit di celah-celah itu. Mungkin kalau dulu saya pakai F-nya kurang kecil. Kalau F-nya kecil jadi bintang ini asik. Kalau F-nya 11 oh iya, mataharinya jadi bintang ya. Iya, 11 14 atau ya 14. 11 udah keluar sih kalau kalau bahasanya bagus. Udah keluar. Sayangnya nih kalau salah pakai F56 apa ya. Jadi masih kurang bintangnya kurang bagus. Ini bagus juga, Mas. Ini ada bebatuan ya? Bukan ini, Mas. Kima namanya. Oh, apa itu? Apa? Kima itu kayak kerang ya? Kerang laut yang bukan mereka enggak ini ya. Kemarin ada protes dari pecinta alam itu kurang sabu ini ngambilin kerang yang gede ini kemudian diambilin. Ini enggak, ini memang kerang mati, Kima namanya, ini mati. Kemudian sudah mereka mati. Betul, bukan nggak ada namanya, mereka juga tahu. Aturan enggak. Ini kalau ini pantai Eliode Menanga biasanya itu orang Eliode Cemara Eliode. Jadi berdekatan. Jadi pantai Eliode ini itu berdekatan sama pantai Menanga. Tapi di map itu nggak ada Menanga. Jadi ini berdekatan kok. Ini kalau kan di mapnya itu Eliode. Nah, di pojokan situ kan. Yeah. Itu jalan ke arah ke kanan ya. Kalau dari saya ke kanan, udah itu sampai berdekatan. Jadi ini kan Benteng Eliode itu pantainya itu. Nah, itu sananya lagi pantai Menanga. Ini kenapa saya menarik karena di sini adalah ada satu aktivitas, kemudian ada ikoniknya itu kima-kimanya banyak di situ dijemur. Itu sebenarnya dijemur karena apa? Untuk ngisi ini loh, Mas. Air laut. Jadi mereka setelah ini ada gambar. Ya, ini tuh kan. Jadi kimanya tuh ini banyak, itu ada gubuk. Ini sebenarnya petani garam juga. Jadi kimanya itu kan ada air tuh, ada air di betul. kimanya itu. Itu air laut. Jadi air laut kemudian dikeringin, setelah ada kristal-kristalnya itu mereka kerok. Nah, itu garamnya itu di ini, garam. Jadi di kimanya itu. Betul. Yang tadi kan pakai daun lontar tuh dibikin. Iya. Kalau ini pakai kima. Kerang-kerang yang mati udah di pinggir-pinggir laut itu, mereka yang udah gede angkat, kemudian jadi media untuk penjemuran garam, air laut, air garam. Ya. Coba setelah ini, Mas, setelah ini pantainya ya? Ini. Enggak, ini pagi. Oh, malah pagi, sunrise ya? Pagi, ya, agak mendung. Ini tempat saya jalan lagi foto-foto sana, saya foto gitu. Nah, ini versi sebelum terangnya. Jadi tak foto, inilah anunya. Setelah ini Mas. Nah, ini aktivitasnya ini. Jadi si ibu-ibu ini yaitu masukin air laut. Nah, terus kemudian nungguin kering, habis itu dikerok, udah jadi garam. Jadi medianya mereka unik-unik, makanya saya bilang saya datang ke sana itu tempat
yang pantai tapi yang ada aktivitas yang asik lah buat difoto. Ya ini diantaranya pantai-pantai ini yang asik difoto. Ada itu Kima itu kan. Ini namanya orang timur bilang, orang Sabu bilang Kima dari kerang. Gede-gede ini ya? orang Besar sekali ya. Besar ya. Misalnya ada nelayan juga yang bawa tuh loh. Ini di bawah pinggir-pinggir laut banyak sih. Mungkin dari bawah ombak kali. Iya. Gitu. Nah, ini ada lagi setelah dari Pantai Menang Bali. itu. Nah, bukan di Bali. Tapi ini bukan Bali, Mas. Bukan di Bali. Nggak tahu kenapa dulu mungkin ada orang Bali ya mungkin di situ atau gimana. Terus saya tanya ke teman saya yang di mana Sabu, saya juga bilang ini kok bisa dinamain Pantai Bali ya dari lama ya kalau ini. Tapi ternyata di zoom di map sekarang juga masih ada Bali Pantai Bali ini. Gitu. Nah di situ juga ada asik tuh pantainya. Di samping pantainya Pasir Putih, kemudian ada aktivitasnya juga. Nah, ini petani garam ya? Petani garam juga? Iya, jadi tapi di sana memang banyak pekerja petani garam ya sebenarnya? Betul. Makanya itu kan saya bilang tadi, Sabu ini termasuk pemasok garam nasional Indonesia, ini Sabu ini. Nah, ini kalau ini udah istilahnya udah modern ya kan di Pantai Bali ini karena sama prosesnya seperti di Madura, kemudian di mana itu Losari Brebes sana itu ini sama dijemur di ladang, kemudian dikarungin. Kalau ini mungkin udah bos besar kali ya, udah pasarnya udah besar. Jadi pakai ladang begitu, itu kan belakangnya pantai itu. Nah, ini orang aktivitasnya saya foto juga. Ini orang udah dikarungin, udah panen. Saya foto, kemudian saya istilahnya foto-foto lah. Terus setelah ini Mas, setelah ini, nah ini orang-orangnya kan. Jadi gudangnya saya foto dari gudang untuk framing. Kemudian foto ini sama, saya foto juga pakai flash juga di gudangnya. Fill in nah, ya. Ini fill in. Nah, itu kan lucu tuh orangnya tuh. Kan orangnya kan gitu, apa sih bahasa anunya tuh Jawanya tuh nginang tuh, Mas. Inang ya? Pakai inang betul, ya? Betul. Nginang. Jadi pengganti rokok itu mereka nginang, laki-lakinya itu terus itu kan topinya juga lucu tuh, pakai dari daun lontar. Wah, ini asik nih di foto orang bapaknya ini. Pak, saya foto ya, Pak. Nah, terus bapaknya senyum-senyum gitu, ya udah sedakap gitu, saya foto udah. Ini asik makanya orang dan mimiknya juga asik karena merah kan bibirnya merah gitu. Karena nginang itulah. Asik, kelihatan gitu. Apa ya tradisionalnya ya. Iya asik ya. Makanya saya ada ini asik nih. Bapak ini topinya lucu juga di foto. Ya udah saya foto. Pokoknya yang kira-kira asik di foto ya saya foto. Tembak aja gitu. Tembak aja, mumpung memori banyak hajar aja pokoknya. Nah, ini kayak tenun. Yes, betul. Wisata kerajinan tenun Sabu. Jadi di sana juga ada tenun dan ikonik juga sana Sabu tenunnya itu. Jadi kalau di Sumba itu kan coraknya itu ya. Ya, betul. Di Sumba itu kan cenderung biasanya kuda. Kemudian ada lagi tanaman yang mistis itu loh, apa yang gambar-gambar kepala, kemudian ada kuda, ada lebih ke lebih banyakin kuda kalau di Sumba kalau nggak salah. Kalau Sabu nggak, dia motifnya kecil-kecil. Motifnya kecil-kecil itu. Dan ini warnanya begini, cenderungnya warna-warna soft gitu loh. Nah, saya kemarin dulu juga nih pas saya survei kemarin karena datang ke sini kan saya nggak istilahnya nggak tiap hari gitu loh. Makanya tanya-tanya harganya masih murah, ya udah saya beli untuk oleh-oleh lah kerajinan, oleh kerajinan. Nah, datang dari sini, beli dari sini lebih murah di sini tuh. Dan kita juga bisa mengabadikan foto. Ini kan di bawahnya rumah tadi, Mas, rumah panggung tadi itu. Iya. Tadi ini yang di bawahnya ya ternyata ya. Ya betul. Ini kan tadi kan kelihatan kayak rapet ya, nggak ada kolongnya. Ini ternyata kalau dideketin itu sekitar 2 meter lah, 2 meter ada ini untuk mereka ya kayak tadi tempat ngobrol, tempat bikin kerajinan, ya sama seperti ini.
ada kadang anak-anaknya juga main, itu ada anak-anak lagi main, mereka di situ. Jadi dingin, tempatnya adem kan, sambil bikin kerajinan tenun itu. Ini prosesnya. Tuh Mas. Coba abis ini Mas, kayaknya ada yang rumah panggung. Nah Oh, ini ini, yang di atas ya. ya ini di atas, yang di atas itu lagi, ada juga yang di bawah, ada yang di atas. Ini lagi apa sih namanya, nanun gitu. Yang lagi, ini dasar, kalau tadi kan udah ada bentuk pola, kalau ini dasar. Itu kan motif-motifnya itu kan, motif-motif itu. Oh, Ya asik sih kalau sana ya. tuh, jadi sebenarnya lengkap di sana juga. Pulaunya kecil, tapi yang benar sih, maksudnya eksotis, memang benar-benar banyak sekali untuk dijelajahi gitu loh. Di sana Explore juga ya. ada benteng EG, tapi kan kalau ya benteng lah untuk jalan-jalan, untuk lihat. Tapi kalau untuk di foto detail banget sih, ya saya di sana sih gak, cuma saya foto biasa aja. Tapi untuk nggak tahan diri di sini. Benteng EG. Ya. Itu kan dulu kalau nggak salah James Cook apa ya, sebelum ke Batavia apa, itu mampir dulu di pulau ini. Makanya dia ini. Ada bangun benteng ya. Bangun benteng, ada minta pertolongan kerajaan gitu ya Gayangan. Kalau nggak salah ya, saya dulu baca-baca juga. Ada kok di di websitenya Saburai Jua itu. Kalau teman-teman penasaran tentang sabu, yang monggo kunjungi aja anunya, website kabupatennya ada di situ. Ada wisatanya, ada ininya tentang sejarah juga ada di situ. Kalau sekarang ada, dulu nggak ada. Sekarang udah zaman maju, jadi bagus lah, udah berkembang. Jadi dulu juga pertama datang sana tuh harapan saya ya itu bisa mengangkat potensi Wisata wisatanya. ya. Benar. Ya, karena memang bagus, karena kalau misalkan jauh-jauh datang itu nggak rugi menurut saya itu ke Sabu itu. Memang tempatnya bagus, ada alam, terus ada wisata alam, wisata adat, kampung adat, budaya, kemudian kerajinan juga, jadi Lengkap. lengkap. Ini Ya. kalau saya biasanya kalau survei itu harus memenuhi unsur ini banyak, itu seperti budaya, kerajinan, Alam. Ya. alamnya. Jadi Ya. memang harus komplit, biar datang ke sana itu, kalau seorang teman-teman fotografer itu kalau datang itu nggak komplit kan nggak seru. Wah, Ya. datang ke sana cuma foto pantai dong, bosan juga. Nah, kalau datang berkunjung misalkan ke suatu tempat tapi komplit, itu kan jadi orang tuh nggak bosen. Oh, habis foto pantai, motret kampung adat, motret kerajinan, motret ini, aktivitas lain gitu. Jadi banyak yang kita foto, dan banyak kita juga yang kita gali lah yang lain gitu. Ya. Ya, nah ini kan tuh kan bawahnya tuh kolong kan. Nah, ini di atasnya nih. Nah, mereka itu sebenarnya bikin tenun itu biarpun gak dijual, mereka pakai sendiri juga ini, Mas, karena butuh gitu loh. Karena Oh, ya berarti ini, itu dijual nggak sebenarnya kalau kain sabu tadi itu? ya ada beberapa dijual kalau sekarang kan. Oh. Kalaupun memang gak dijual, mereka dipakai sendiri, yaitu untuk upacara adat, misalkan upacara adat. Nah ini mereka tuh pakai ini, Mas. Kalau di di Jawa itu kan orang perempuan itu pakai rok. Nah kalau mereka di sana itu lebih cenderung pakainya tenun begini loh. Oh, di Jawa itu ya? Jarik ya? Kain jarik? Ini kan tenunnya tuh jadi seperti ini, dipakai terus kemudian buat sarung bisa, buat ya pokoknya banyak kegunaan bagi mereka itu. Termasuk dalam budayanya mereka lah ya, Ya busana itu budaya mereka. budayanya mereka yang turun-temurun seperti itu, dipakai untuk sehari-hari, acara adat, terus acara keagamaan, terus ya pokoknya acara nikahan juga udah pakai seperti ini, asik. Makanya nih kalau kadang ada beberapa tuh yang sering bawa ke Jawa tuh, istriku juga tak bawain ini sabu tuh, asik, seru banget. Terus pakai ini, tutorialnya seperti ini nih. Seru lah. Ini rumahnya kayak gini Mas Dani. Jadi atap tadi, bawah itu tingkat panggung. Nah, atasnya seperti itu. Jadi ada tempat-tempat duduk santai, mereka ngobrol. Jadi siap. Ya. Nah ini saya bilang kalau teman-teman mau cek ini, udah saya tampilin di sini, ada website Saburai Jua Kabupaten
.go.id, bisa dicek di situ wisata budaya. Biasanya ada kalendernya, ada kalender acara di situ. Kalau sekarang udah ada tuh, ada acara apa ini ada, bisa teman-teman Oh, bisa yang, update. Tapi saya baru kemarin 2 hari lalu saya telepon teman saya di Sabu, untuk sementara nggak ada dulu karena memang ada COVID virus begini kan. virus corona Jadi ya. ya corona, jadi acara-acara juga belum ada lagi. Saya tanya tuh. Biasanya ini kan tiap Oke. event tahunan tuh ada ya, ada acara budaya. Di situ biasanya update tuh ada kegiatan-kegiatannya. Setiap bulan ada bulan Februari, ada bulan Agustus gitu. Kalau ini kan Pahere Jera kalau nggak salah, itu kayak mirip di Sumba tapi kalau Sumba kan perang tuh, tombak-tombak pakai tombak. Kalau di sini enggak. Dulunya ceritanya sih konon ceritanya tuh itu buat orang pakai itu hole namanya, dikalung-kalungin untuk keliling ladang gitu loh Mas, keliling ladang untuk mengusir hama sama ngecek ladang gitu loh. Ini yang ini Pahere Jera. Nah, coba setelah ini teman saya yang kemarin foto Mas Eva ini dulu tuh teman saya yang belum suka foto dulu itu. Terus setelah 2017 2018 kemudian Mas Eva ini beli kamera. Nah, itu ini sering moto, sekarang udah fotonya bagus-bagus. Oh. Kalau salah pakai Canon nanti. Wah. Ya, berarti kalau teman-teman bingung mau wisata ke Sabu, terus pengen tahu sebenarnya kalian ada event-event apa, bisa nih. Ya, ini udah dikasih tahu Mas En, langsung buka aja di website Saburai Jua gini. Ya, jadi nanti ini bisa jadi panduan teman-teman untuk sebelum pergi ke Pulau Sabu. Oh, ini acara adat juga ya. Ya, ini ada acara adat namanya Tali Manudaba. Itu kayak sabung ayam. Bisa acara budaya ya, bukan sabung ayam di sini ilegal ya. Karena itu buat taruhan ya, bukan ya? bukan. Kalau ini itu Mas Dani. Ini itu dulu kan ini perang suku kan. Kalau di sana itu kan perang suku. Nah, untuk menghindari perang suku ini, kata ini leluhurnya mereka itu diadakanlah namanya Tali Manudaba ini. Tali Manudaba itu adu ayam, sabung ayam. Jadi misalkan kerajaan ini bawa jagoannya ayam ini. Jadi inilah ritualnya ini untuk mengganti yang dulu perang suku itu. Jadi supaya nggak perang suku, ya itu perangnya pakai adu ayam ini. Mereka adat ya, bukan artinya kita wah kasihan ayam ini, tapi mereka adatnya mereka seperti itu. Jadi nggak. Nah, ini contoh tadi yang saya bilang. Kenapa itu loh tenunnya. Nah, tenunnya tuh dipakai laki-laki juga untuk acara seperti ini adat. Oke, ya. Kita bisa lihat di bawah untuk pakai kayak sarung, kemudian di selendangnya, kemudian udeng ini kan kepalanya itu mereka pakai itu. Kemudian kan bagus-bagus tuh orangnya tuh. Jadi asik. Nah, ini. Ya, kalau ini Pahere Jara ini Tadi ya. Yang adik itu ini ada anak-anak itu muter-muter ini. Biasanya festivalnya seperti Sumba. Kalau Sumba tapi kan perang. Kalau Sumba kan tombak-tombakan kayak Pasola itu. Kalau ini enggak. Pasola. Ini beda. Kalau Pasola kan dan pakaiannya juga beda sama Sumba. Kalau Pasola kan ada yang warna-warni. Kalau ini lebih cenderungnya warnanya adalah saya lihat kuning gading itu loh, kuning. Ya, kayak kain tenunnya tadi ya. Ya, kayak warnanya gini. Warna-warnanya lebih warna-warna gading. Nggak ngejreng. Dan ya bagus juga sih, kita bisa kalau acara begini bisa abadikan momen-momen lain. Jadi kayak aktivitasnya banyak kan, orang-orang pada keluar semua nih kalau kayak gini. Acara-acara budaya. Itu Mas Dani. Ya. Apa ini? Sudah ini. Ya, Sabu udah itu. Ini motret saya slow speed yang bolong pakai ND 1000. Jadi slow speed gitu. Tapi kurang jadilah, kurang Tapi nggak apa-apa. Ini untuk penutup. Ya. Gitu. Iya. Apa ini, Mas? Ini aja sih. Ini istilahnya tambahan intermezzo saya ambil dari Pinemo ini. Jadi Pulau Sabu itu yang perlu diketahui lah. Itu luasnya segitu, 467,8 km. Nah, itu terus di sana masyarakat Sabu itu sama persis kayak Sumba. Pakai hidung ya?
Yes, betul. Salamannya nggak pakai tangan. Iya, Pakai pakai hidung. hidung. Nah, repotnya kalau musim corona begini, repot. Pokoknya orang sana, orang luar nggak boleh datang sementara. Oh, oke. Ditutup. Nah, mereka masih ini loh, hijau tuh, area hijau, Area area hijau ya. bebas corona itu. Nggak, Menanggulangi corona masuk ke Pulau Sabu ya. iya, Mereka ini kan, blok semua dulu. iya. Namanya kalau cium tuh hengedo. Itu Oh. orang Sabu begitu apa salamannya hidung sama hidung sama kayak Sumba persis mirip Sumba gini. Kemudian tenun khas Sabunya tadi itu motif dasarnya dikenal dalam dunia tenun Sabu berupa motif geometris dan flora fauna. Tapi biasanya kebanyakan memang lebih ke kayak Sumba kan lebih motifnya kan kudanya tinggi gede-gede. Kalau ini lebih kecil-kecil tapi ya itu kebanyakan ke tanaman gitu loh. Ya, tapi ada maknanya juga. Betul. Jadi makanya itu gangguan alam seperti bencana, bahkan gangguan roh-roh jahat. Ya mereka sih kepercayaan mereka seperti itu. So orang Sabu yang tadi Namata itu dan ada beberapa kampung adat itu katanya Jing itu yang mereka mau namakan Jing itu. Itu Mas Dani. Siap. Wah, ini rekomendasi alat ya. Tadi Yoi. sudah disebutin beberapa ya. Kalau kamera Ya. harus lensanya juga ya. Tadi Ya. ada tele, ada medium zoom ya, 2470. Tadi 70-200. Tripod ini biar kita stabil saat motret alam ya, pantai segala macam. Ya. Dan bisa kalau memang sekarang kan zaman sekarang tuh udah zaman apa itu vlog dan apa bikin video kan. Ya kan tripod juga bisa dipakai untuk biar enak. Jadi tripod. Kalau flash juga bisa dibawa kalau memang kamera sekarang juga kamera mirrorless sekarang kecil-kecil Canon juga banyak dan saya rasa cukup mumpuni buat traveling ke sana. Dan ya minimal bawa ya kalau saya bawa misalnya EOS R atau yang kemarin EOS M10 ya beberapa tadi fotonya ada M10 juga. Itu baterainya lumayan awet-awet kok. Ini kalau EOS R awet banget. Kalau dulu 6D saya 6D maksudnya kan LP6 ya Mas baterainya. Ya, betul. Itu awet, sehari hajar babak belur aja masih awet. Iya. Ya kalau mau explore lagi boleh bawa drone juga boleh. Karena itu bebas juga drone. Belum detail perizinan di Jawa lah di sana. Ya. Pokoknya di sana tuh enak. Ya. Ya pokoknya kalau ke sana teman-teman itu pasti seru banget dan harus ke sana kalau menurut saya. Rugi. Rekomendasi tempat lah ya ini. Ya rekomendasi jalan-jalan nih. Ya. Seru banget dan Indonesia tuh memang luas, sangat luas. Nah Pulau Sabu ini menurut saya termasuk yang rekomendasi yang harus didatangin menurut saya itu. Ya. Oke, wah sudah selesai. Kita langsung ke tanya jawab ya Mas ya. Siap Mas Dani. Tapi ini udah banyak sih yang dijawab sama Mas EN ini tadi. Ya kita jawab. Kita coba diskusikan pertanyaan yang belum dijawab oleh Mas EN ya. Oh ya Mas, ini ada yang tanya itu kalau menginap ini di mana Mas EN? Kalau di Pulau Sabu? Pulau Sabu kalau nginap sekarang saya udah ada penginapan banyak. Dulu saya penginapan dekat bandara-bandara itu penginapan rumah penduduk dulu itu. Tapi sekarang kayak saya lihat tadi di map juga ada hotel. Oh ya ada hotel yang gede dulu itu namanya Rai Hau apa ya namanya bahasa sana sih bahasa Sabu. Itu ada hotel enak kok hotelnya bagus pinggir pantai. Pak jalannya kayak apa bagus udah halus kemudian bagus banget kayak di film-film Texas itu loh ya dia masuk kebun gandum ya di sana ilalang-ilalangan samping kanan kirinya ilalang tapi jalannya bagus kemudian hotelnya tuh di pinggir pantai asik di situ kalau penginapan yang mau murah ada penginapan di situ penginapan penduduk paling dulu saya inget tuh ada 250.000 bisa 2 bed kalau misalkan ada nih sama AC juga ada tapi ada juga yang kadang ya namanya di pulau kecil ya jadi permasalahan dengan AC kalau sekarang mungkin udah banyak yang udah pakai AC di sana. Ya, kalau baru berkembang juga ya wisatanya ya. Ya berkembang ya 2 tahun inilah setelah booming itu Instagram juga tambah ramai di sana ya alhamdulillah mereka banyak yang
hidup di wisata juga. Mas En, ini ada yang nanya juga. Kalau makanan, Mas, makanan halal banyak nggak, Mas, kalau di sana? Oh ya, tadi saya nggak ditampilinnya. Kalau makanan halal di sana ada, karena gini, di Seba tapi ya, di Sebanya itu. Kalau Oh, di tempat lainnya susah, karena banyak udah ini ya. Makanannya malam makanan mereka tuh malah banyak yang haram ya. Nah, ya karena kan udah masuk-masuk kampung adat itu kan mereka juga beda kepercayaan pertama iya, yaitu iya. ini itu tadi kan. Mm-mm. Yang kedua paling mentok-mentok ada si Indomie. Tapi kalau Mm-mm. di Seba itu banyak orang pendatang, orang Bugis satu, orang Jawa ada juga. Oke. Saya datang ke tempat terus bakso katanya. Saya cek tanya bapaknya ternyata orang Solo malah, orang Solo. Terus itu ada di situ makanan yang jelas karena pulau itu pasti Ya. makanan makanan seafood lah laut. Jadi ikan Oh, aman dong gitu. harusnya Aman, berarti. aman. Iya. Kalau di Seba loh Mas, di Seba loh, tapi bukan Hmm. di masuk-masuk ke kampung-kampung itu. Kalau kampung-kampung ya ya harus bawa bekal. Iya. Minimal bawa roti, bawa jajan. Ada di situ sekarang udah banyak jualan Iya, iya. yang banyak lah yang halal juga kayak ada makanan ini. Tadi saya bilang orang-orang Jawa ada beberapa orang Solo, Banyuwangi yang udah buka di sana warung makan. Mas Dani mungkin Apa? mau buka warung di sana. Investasi ya, bisnis makanan di sana ya. Ya, iya. Oke, wah, kita lihat lagi pertanyaan. Ini udah sebenarnya pertanyaan yang ternyata udah banyak yang ini sih. Apa namanya? Sudah kita bahas selama tadi kita diskusi ya. Wah, ini Mas, ada pertanyaan mungkin lebih ke ini ya, teknis kalau kita apa namanya motret Ya, human Mas. interest gitu kan. Ini dari Pak Aryono. Waktu moto izinnya gimana Mas EN? Jadi kita perlu izin dulu saat memotret atau mereka ya udah bersedia di foto aja gitu. Ya, pertama biasanya kalau mau human interest saya sama sih, saya lakukan itu pendekatan dulu. Nah, Hmm. satu, kalau kalau di Jawa mungkin karena bahasanya gampang kan, Jawa bahasanya Ya. sendiri, tapi kan beda beda bahasa nih. Nah, kuncinya itu, makanya bawa temen yang orang lokal yang bisa Oke. bahasa ini. Biasanya orang lokal itu say hello dulu dengan bahasa bahasa apa daerahnya. Kemudian mereka yang menyampaikan. Kalau mereka bisa bahasa Indonesia enak. Tapi kadang Ya. kalau orang ya istilahnya orang jauh dari kita kan gitu, Ya. biasanya apalagi orang yang udah sepuh, udah tua itu kadang mereka nggak paham juga bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa sebagian yang paham. Intinya komunikasi dulu. Kalau saya komunikasi dulu buat mereka nyaman, sebelum di foto Baru foto nyaman, ya. ngobrol ini apa ya kita istilahnya ya belajar nanya-nanya lah juga nanya ini kenapa Bu begini gini. Nah kalau memang orang penduduk lokal sana ya kita harus dibantu sama bahasa bahasa lokal sana karena bagaimanapun komunikasi kalau datang ke suatu tempat yang beda bahasa orang lokalnya bisa bahasa sendiri itu udah bagus pengantar bahasa yang bagus dan sebuah penghormatan bagi mereka kan bahasa bahasa mereka bisa ngobrol gitu. Nah Hmm. makanya saya kemudian ya izin pasti izin. Jadi foto ya ada yang nggak mau tapi kadang ada yang candid saya candid kemudian Hmm. habis itu saya tunjukin ke fotonya ke mereka. Oh mereka kaget, ini ya fotonya ini bagus. Kadang ada yang minta kadang diprintkan. Kemarin ada Mas apa ya Dido itu ngeprint juga kalau nggak salah dikasih ke ibu-ibunya itu buat kenang-kenangan. Kalau Oh. kalau saya bawa Canon selfie saya print semua tuh kasih. Yang jelas komunikasi lah. Yang jelas komunikasi. Ya. Pertama komunikasi dulu, terus kemudian kita biar mereka nyaman juga kalau kalau enggak ada beberapa yang saya candid juga kalau pakai tele ya candid ya itu nggak apa-apa. Yang Ya. penting kan apa orang teman saya yang orang lokalnya itu mereka langsung jelasin jadi enak. Ya itulah kuncinya bahwa orang lokal itu begitu bisa bisa buat pengantar bahasa karena penting ya kalau menurut saya sih. Ya. Oke. Mas EN. Ini ada pertanyaan lagi Mas. Kalau saran Mas EN, kapan waktu terbaik untuk berkunjung ke Pulau Sabu? Bulannya Oke. mungkin Mas. Oh ya, pasti. Hah? Hah? Ini rekomendasi saya itu adalah bulan Mei Ya. sampai
November. Sama, sebenarnya sama sih. Kuncinya sama kayak di Sumba, kemudian Labuan Bajo. Itu karena pertama angin. Oke. Angin itu kan yang untuk dan hujan, badai. Itu kan pulau kecil. Kalau kita naik naik kapal, kalau misalnya udah badai, kapal nggak bisa jalan. Jadi kalau kita udah jauh, sayang betul kan dari jauh-jauh dari Jawa, dari Jakarta, dari mana itu Surabaya misalkan udah Iya. nyampe Kupang ternyata pesawat atau kapalnya itu nggak bisa jalan kan sayang sekali gitu. Jadi Iya. timingnya itu yaitu bulan Mei sampai November awal. Kalau setelah itu Desember tuh dihindari. Januari ya janganlah Januari jangan badainya kadang juga pemasok apa itu logistik juga bermasalah kalau di sana. Karena kan kadang dari Kupang ke mau ke Sabu untuk masuk kayak bensin, kemudian apa itu beras dan lain-lain istilahnya logistik kadang terbengkalai di situ karena hujan badai itu. Intinya the best Oke. time-nya itu yaitu ya Juli sampai November November ya. awal. Agustus lebih bagus karena kadang-kadang ini ada festival budaya ya. Ya. Nanti bisa teman-teman bisa ngecek di saburejua.co.id itu. Di situ biasanya ada bulan Mei, kemudian bulan apa tadi? Ya, Agustus, ya. Oktober ada. Tapi gini Mas Dani, Hmm. tadi kan foto saya beberapa foto kering karena saya foto Hmm. kering itu diambil dari periode bulan Agustus sampai Oktober sampai November. Nah itu saya nggak berani gambling motret pas musim hujan karena alasannya adalah jauh-jauh nggak dapat apa-apa kan ya. Tapi teman saya Ya, ya. kemarin pernah nyoba gambling sana, alhamdulillah bisa jalan, tapi ya sempat sempat terkendala sama itu ke pending pesawat. Nah di Oh. sana yang tadi yang Kelaba Majanya itu wisata alam tadi itu kan tadi kan kering-kering. Kalau musim hujan itu warnanya malah justru keluar colornya. Lebih bagus Jadi ya kan malahnya. ya lebih bagus sama hijau-hijaunya. Jadi beda nuansa lah, beda nuansa gitu. Nuansanya Oke. beda, suasananya beda. Ya itu buat buat teman-teman kalau memang mau nyoba apa musim hujan ya mau aja. Cuma kendalanya satu yaitu badai, kemudian apa namanya jalannya juga. Karena ada Ya. beberapa jalan itu yang dulu sih belum diaspal, jadi masih tanah. Kalau hujan kan nggak bisa lewat mobil. Kalau sekarang saya tadi cek di map juga itu ada lingkar Sabu itu udah ada itu pembangunan pemerintah daerah sama pemerintah pusat kalau nggak salah itu udah dibikin jalur lintas puter kalau ring road lah istilahnya gitu Hmm. itu muterin Pulau Sabu itu bisa kayak itu baru eksplornya ke kampung-kampungnya itu Jalan tetap tanah ya. jalan-jalan tanah jadi ya tetaplah rekomendasi saya bulan Hmm. Juli Agustus itulah Mei Oh. Juli Agustus kalau musim hujan resikonya di badai yang kedua nggak bisa masuk lebih ke dalam itu. Oh. Kalau jalan yang lingkar itu udah diaspal berarti Mas ya tadi? Udah Udah di ya. aspal. Bagus ya. Saya cek kemarin udah. Nah, Pas zaman dulu saya itu masih belum. tanah Ada ya. sebagian baru Nah. masih kapur dikeruin gitu pakai beko. Oh. Sekarang udah Ya. maju lah, udah maju, Ya. bagus. Ya. Ini Mas, pertanyaan terakhir ya Mas ya. Siap, Mas Dani. Ini tadi kan kita kan udah ngobrol gimana cara memotret human Ya, interest. Cuma kan ya kalau di beberapa tempat itu kan ada yang saat kita memotret budaya atau apa itu minta uang lah, ya, dikomersilkan gitu. Ini bertanya dari Om Michael Sidarta itu ya. mereka ini seperti itu nggak sih? Komersil atau enggak gitu? Apa mereka bersahabat saja? Ya. Di Sabu itu kebetulan orangnya mirip orang Jogja. Nggak istilahnya nggak komersil. Mereka Oh, dengan adanya kehadiran orang kita, terus kemudian kita bawa orang lokal, mereka jelasin, mereka difoto, justru senang difoto hmm. itu. Apalagi fotonya dikasih tahu, nih fotonya begini. Oh, Mereka senang gitu loh. Nggak seperti yang tempat ada ya beberapa tempat memang yang komersil banget, jadi dikit-dikit uang gitu uang. Kalau ini nggak Sabu saya rasa nggak belum pernah saya moto itu dimintain uang atau apa nggak. Malah justru kita kadang ya itu kalau bisa dicetak kemudian dikasih ke ibu atau bapaknya itu lebih berharga lebih senang mereka itu jadi nggak ada setahu saya nggak ada mereka begitu begitu
Ya, belum ada. Yang komersil-komersil belum ada Belum ya. ada. Ya. Ya jangan, ya, saya harap teman-teman fotografer yang datang ke sana juga jangan jangan memancing itu ya. Jadi enggak. Ya. Jadi Jangan apa itu? ngajarin lah ya. Seperti Ngajarin, itu. ngajarinnya nggak bener. Ya. Teman-teman Jakarta biasanya ngajarinnya nggak bener nih. Wah, itu teman-teman Enggak lah, tuh. enggak. Ada Enggak, pesan-pesan teman-teman. dari Mas En, jangan ngajarin yang kayak gitu. Ya. Benar. Ingat Ya. ya kalau bisa bawa Canon selfie. Iya, Mas. Ya, mending modal itu ya. Jadi Ya, cetak, nah ini langsung udah kasih. ya cetak. Nah, Kalau enggak kita cetak di situ atau mm, enggak dipaketin di udah nyampe Jakarta atau nyampe Jogja misalkan atau mm, nyampe tempat lain kita printkan dipaketin via pos ya bisa sana ya, meskipun waktunya lama kadang seminggu atau lebih mm, tapi lebih bagusan itu kan kasih tanda tangan atau ya, ini oleh-oleh betul. saya dari ini jadi mereka ketika kita sana datang datang sana lagi mereka ingat oh ini Mas Dani Ya, jadi itulah biasanya saya kalau anu tuh bikin memori ke mereka itu kenang-kenangan yang mereka selalu ingat gitu loh. Kayak kemarin kita ke Sumba kan Mas Dani, ya, ibunya itu kan ya saya ingat terus. Kenapa? Karena ya itu karena pernah ya kita kasih misalkan betul ya. foto atau Nah, misalkan anu tuh ini oleh-oleh Jogja ini misalkan oh, bawa bakpia atau apalah itu. ya. Mereka bakal mengenang memori itu. Oh, ini saya ada saudara di Jogja, kawan, kata mereka begitu. Siapa namanya? Bapak Eton, katanya. Oh, itulah. Jadi ada itu. Siap, siap. Ya, berarti itu tadi tuh. Kalau mau langsung, ya udahlah, beli aja selfie. Ini sekarang selfie ada yang selfie square yang bisa dibawa kemana-mana. Dan juga kita ada produk satu lagi, eh, namanya Inspik. Itu sama juga, yang bisa dibawa kemana-mana aja dan langsung print. Jadi teman-teman bisa pilih, kalau Inspik pakai zinc paper, kalau namanya apa namanya selfie, dia pakai Sublime dye itu. Jadi ya dia akan tinggal teman-teman nanti pilih yang mana yang diinginkan. Nah, dan tampaknya waktu juga sudah menunjukkan pukul 9. Ini berarti waktunya kita untuk segera mengakhiri. Tapi sebelum kita mengakhiri acara, saya ada ya quiz yang tadi sudah saya janjikan di awal yang bisa teman-teman ikuti. Nanti teman-teman bisa langsung jawab aja di kolom chat. Ya, dan saya akan membacakan pertanyaannya. Di sini ada 3 pertanyaan, jadi siap-siap ya. Oh ya, maaf, sebelum saya ke pertanyaan, saya mau mengumumkan dulu untuk pemenang kuis di minggu lalu. Ya, silakan Jaki untuk menampilkan pemenang di minggu lalu. Ya, ini dia untuk pemenang kuis Jelajah Nusantara minggu lalu, yaitu di Pulau Jawa, yang dimana kita membahas tentang Dieng. Yang pertama ada Muhyiddin Ucup. Wah, selamat. Dan juga yang kedua ada Diah Damayanti, dan yang ketiga ada Fada R. Ya, selamat untuk para pemenang. Nanti tim dari kita akan menghubungi pemenang semua dan mengirimkan hadiah ke alamat yang nanti diinformasikan. Ya, oke. Berarti menuju ke kuis, bersiap-siap ya. Yang pertama kuisnya. Tadi Mas EN sudah cerita di mana kalau kita mau ke Pulau Sabu itu bisa melalui jalur laut lewat kapal, di mana itu sekitar 4 jam, dan jalur udara sekitar 1 jam. Nah, sebutkan apa nama bandar udara di Pulau Sabu. Silakan jawab di kolom chat. Oke. Oke. Wah, mantap, mantap. Sip. Saya stop untuk pertanyaan pertama. Yang kedua. Nah, ini harusnya kalau teman-teman dengerin dari awal tahu nih. Pantai di Pulau Sabu itu sangat banyak. Nah, kalau Mas En tadi explore ke pantai yang unik, yang punya karakteristik tertentu. Nah, di sini ada salah satu pantai yang dieksplor Mas En, di mana ada petani garam yang menggunakan daun lontar. Itu di pantai apa? Ya, oke, sudah banyak yang memberi jawaban.
Ya, oke, stop. Pertanyaan terakhir. Nah, ini sangat mudah pertanyaannya. Di Pulau Sabu itu banyak sekali adat apa namanya upacara adat ataupun budaya. Nah, di situ ada yang namanya acaranya budaya Pahiri, di mana ada ya di upacara Pahiri ini orang-orang banyak menggunakan salah satu hewan yang digunakan untuk keliling di sekitaran sana. Apa nama hewannya? Oke, ini paling mudah kayaknya ini. Oke. Ya, sudah. Stop dulu untuk ini, untuk kuisnya. Kalau mau tahu untuk jawab pemenang dari kuis di minggu ini, ikuti juga nanti di Kena Jelajah Nusantara selanjutnya. Nah, kemudian di minggu depan ada siapa? Nah, di sini sudah ada calon pembicaranya dan saya yakin udah banyak yang udah kenal karena pembicara yang satu ini sudah cukup terkenal untuk keliling-keliling Indonesia. Di sini ada Mas Ebi. Selamat malam Mas Ebi. Wah. Selamat. Halo, selamat malam Mas Ebi. Ini pagi masih. Masih pagi. Waduh, di sana pagi. Pagi lah di sini. Sini pagi terus di sini. Semangat terus dong. Mas Ebi, ya. Minggu depan mau cerita tentang apa Mas Ebi? Saya cerita tentang ayam. Saya bagaimana membiarkan ayam supaya bisa dipotong atau diaduk. Jadi saya kan cerita soal pagar alam ya. Oh, pagar alam. Kemarin diminta sama Om Yase, katanya ngomongin soal pagar alam nih. Oh bolehlah, gue bilang soal kampung saya di pagar alam, sebuah kota kecil di kaki Gunung Dempo di Sumatera Selatan. Ya lumayan banyak sih wisatanya, ya pasti ada Gunung Dempo, pusat megalitikum juga, banyak banget megalitikumnya, air terjun juga, banyak orang, ya ayam apalagi banyak banget. Jadi kita lihatlah kayak apa nanti minggu depan, seperti itu. Wah, mantap sekali. Oke, terima kasih Mas Ebi yang sudah memberikan bocoran sedikit ya. Ketemu minggu depan ya. Halo. Ini ada Om Eton ini, lama nggak ketemu ya. Ya, bro. Ini kumisan juga nih, sama nih. Kayaknya kita bikin grup kumis dan janggut. Jadi tambah berkumis semua nih. Iya, karena ini karena corona ini memang harus berkumis. Harusnya nggak ada kumis nih, polos-polos aja nih. Habis dicukur. Oh, bukan masih ABG nih, kayaknya masih ABG. Udah dong. Oke. Thank you. Udah kasih bocoran dikit untuk minggu depan. Juga Mas Eton, thank you. Udah sharing banyak untuk di Pulau Sabu. Oke, saya Dani Nasor mewakili teman-teman yang bertugas di Kena Jelajah Nusantara malam ini mengucapkan terima kasih untuk peserta yang sudah setia dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di minggu selanjutnya.
Canon, delighting you always.